Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dofrendo dengan NIM 21086158 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan menjelaskan semua materi yang sudah saya pelajari di filsafat olahraga. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. B. Ruang lingkup kajian filsafat olahraga. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar nyata, baik material konkret maupun non material abstrak tidak terlihat. Sejarah perkembangan filsafat zaman Yunani kuno 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolatis Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung pada abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Yang kedua yaitu pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaban atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. B. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya diskursus. Adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. C. Aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani, aksios nilai, logos ilmu, yang dalam teoritis nilai adalah suatu studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti luas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Para aksiologi harus di mana nilai moral hanya satu spesies. Aplikasi dan kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga yaitu aliran filsafat. Yang pertama, pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang ilmu yang berpandang bahwa rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dan rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian, logika, analisis yang berdasarkan fakta. Pengertian empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empiris memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat,
sehingga dapat diasumsi mengecilkan peranan akal. Yang keempat itu pengertian sejarah filsafat. Sejarah filsafat masa periode Yunani sampai Romawi. Satu, filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai banyak sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng, yang berarti satu kebenaran lewat akal pikir atau logis, tidak berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng. Dan juga mengembangkan kepercayaan dunia barat tentang tubuh dan pendidikan jasmani karena pengaruh Yahudi dan Fenisia. Yang kedua yaitu filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Salah satu orang Romawi yang pertama menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Ia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. B. Masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat pada abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Masa parastik. Istilah parastik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. B. Masa skolatik. Istilah skolatik adalah kata yang berasal dari school, yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. C. Masa modern dan postmodern. 1. Masa modern filsafat zaman modern. Pada zaman modern manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Masa postmodern secara signifikas masa klasik dan pertengahan di barat. Wacana pikir dan rasionalisme manusia belum mendapatkan porsi yang signifikan. Yang kelima yaitu konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Kesatuan jiwa dan raga. Para filsuf dan para ahli ilmu faal fisiologi mempelajari tentang jiwa, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain berpengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Paracelsus, seorang ahli mistik, menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan binatang, dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Kata badan sering diganti dengan kata raga, seperti yang nampak dalam kalimat berkorban jiwa dan raga demi membela tanah air dan bangsa. Dalam kalimat tersebut dapat disimpulkan adanya konsep kesatuan antara jiwa, raga, dan badan. Jika seseorang mati, maka badan akan dikubur dan hancur berkala di tanah. B. Tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa, ia bukanlah manusia, melainkan mesin biologis. Tanpa tubuh, manusia juga tidak bisa menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Yang pertama adalah asumsi bahwa penafsiran manusia ialah yang membentuk realitas. Realitas tidaklah memiliki entitas pada dirinya sendiri yang mandiri dari pikiran manusia. Oleh karena itu tidak ada
data ataupun fakta yang telah terberi karena semuanya merupakan hasil dari penafsiran manusia. Contoh dalam aktivitas olahraga. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, termasuk kehamilan dan persalinan. Kesehatan merupakan dasar yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan dan pemeliharaan kesehatan, baik meliputi pembinaan dan pemeliharaan maupun mental yang merupakan sehat paripurna sesuai dengan konsep sehat. Menurut olahraga secara teratur memang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Yang keenam yaitu pengertian filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu pandangan dalam proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan muncul. Tumanggor dan Sudaryanto, filsafat bermula di Yunani lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata mengungkapkan pengetahuan atau cinta dalam cinta. B. Ruang lingkup atau objek filsafat pendidikan. Secara umum adalah segala hal yang menyangkut permasalahan kehidupan manusia. Namun, jika dijabarkan secara mikro atau khusus, maka objek filsafat pendidikan melingkupi beberapa hal yang di bawah ini, merumuskan sifat hakikat pendidikan. Yang ketujuh yaitu play and game. Play bermain. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya serta disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain, homo ludens. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpotensi apa-apa. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walau tanpa wasit pun permainan anak-anak terlihat belum tercemar. Yang kedua, game permainan. Game merupakan bagian dari play, permainan yang sudah dibatasi oleh peraturan yang dikembangkan untuk ditaati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan adil. Permainan yang sudah dikondisikan dengan aturan yang resmi biasanya berbentuk kompetisi. Game berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Dalam kamus bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan antara satu sama lain. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Yang ke-8 yaitu mengetahui dan memahami hubungan play, game, dan sport. Pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di permukaan bumi. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar
dalam tubuh. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan atau pertandingan aktivitas olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. B. Relasi play, game, dan sport. Menurut Edward 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, dan sport. Play mempunyai karakteristik yang pertama bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui direncanakan sebelumnya. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima, peraturan bermain tergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Dan yang keenam, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Game merupakan bagian dari play. Semua game merupakan bentuk dari play. Game memiliki semua karakteristik play. Akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Yang ke-9 yaitu mengetahui dan memahami dualisme dalam olahraga. Pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum ditetapkan oleh René Descartes 1941 yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah orang yang pertama kali mengidentifikasikan dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Sehingga dia adalah orang yang pertama kali merumuskan permasalahan jiwa raga dalam bentuk yang ada pada zaman sekarang. B. Pengertian dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga Indonesia arbitrage dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang melibatkan para atlet. Dualisme ini dinilai tidak efektif dan efisien. Akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan arbitrage yang secara khusus menangani sengketa olahraga di Indonesia. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tentang aspek etika dalam olahraga. Fair play dalam olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Fair play memiliki peranan penting dalam olahraga. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatriaan pada olahraga. Nilai fair play olahraga melandasi pembentukan sikap. Selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. B. Doping ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet. Mengenai doping, banyak tilikan mengenai doping. Seseorang dapat mengenal dari aspek termologi, psikologis, pedagogis. Kesemua tindakan ini penting. Namun yang lebih penting lagi adalah pemahaman dari perspektif etika. Salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga merusaknya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Pemeliharaan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting maknanya. Sekianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.